Yang perlu kita cermati dulu, tinggal nanti kita cari solusi. Kenapa orang masuk pinjam online? Di dalamnya ada riba. Tercekik sekuat-kuatnya. Belum lagi nanti judi online kan. Dan begitu mudahnya judi, tidak ada yang tahu, hanya main handphone saja sudah berjudi. Kami ingatkan kepada semuanya, Tuhanmu Allah maha luas dengan pengampunannya, maka bergegaslah menuju pengampunan Allah. Jangan tunda sedikit pun, dan jangan meremehkan Allah. Allah maha kuasa untuk mengayakanmu tanpa rizki, tanpa dengan cara yang haram. Jadi Allah bisa mengayakan diri kita menjadi orang yang cukup tanpa harus dengan yang haram. Lalu kenapa kita mengambil yang haram? Jadi ada orang jatahnya kaya, cuman kadang bedanya mengambil kekayaan, ada jalur kanan dengan cara yang benar, jalur kiri dengan cara yang tidak benar, tapi tetap kaya. Bedanya kaya haram sama kaya tidak haram. Jadi ini yang pelaku-pelaku pinjam online, mohon maaf kadang-kadang subhanallah, bagaimana tidak tahu dia seorang ustadz kok. Dia seorang yang mengerti hukum kadang, masya Allah. Apa yang menjadikan sebab itu yang perlu kita cari. Kenapa kok dia masih memaksakan diri dengan cara semacam itu? Ada kesombongan yang tidak ia sadari. Kesombongan yang tidak ia sadari, pengen dia cepat kaya. Kalau kaya kan nanti bisa petentang-petenteng begitu, naik mobil mewah, ada menggunakan. Itu yang tersembunyi dalam hati, sehingga dia pengen praktis. Ada tawaran bisnis, langsung wah ini prospektif, ini saya akan beruntung. Dia kalap, dia langsung mengambil pinjaman online, masuk. Sudah begitu usahanya tidak beruntung, dia harus bayar utang, tersiksa lagi. Ini kemudian berjudi juga begitu, sama hayalannya adalah pengen dapat kekayaan cepat, nanti bisa wah punya pabrik. Kalau memang orang itu karena Allah, tidak akan melakukan itu. Kira-kira apakah Anda kebayang ada orang bismillahirrahmanirrahim nawaitu judi untuk naik haji? Nggak ada. Karena mengerti itu adalah bukan sebuah kebaikan. Cuman kenapa dia melakukannya? Karena tadi bukan karena untuk akhirat, pasti ada untuk bangga-banggaan urusan dunia. Sebetulnya bukan permasalahan itu kan, bukan masalah judi online dan juga sama pinjol, bukan pinjaman online, bukan. Banyak keharaman bisa saja terjadi di mana-mana dalam kehidupan siapapun. Cuman permasalahannya ini nanti akan kita selesaikan. Apa sih permasalahan? Kesombongan. Ini dianggap sukses. Wah, pengen itu yang sebetulnya kita kalau sadar makna ini begitu mudah nanti. Kalau sudah orang menuruti kesombongannya, dia sudah tidak peduli. Dia akan melakukan keharaman demi menuruti kesombongannya. Bisnis cepat sukses. Kalaupun jadi pengurus masjid, itu akan menggunakan duit masjid hanya untuk memperbaiki rumahnya, untuk menampakkan anting istrinya atau kalung istrinya, untuk jadi kalung istrinya. Dan pokoknya karena kalau jadi pejabat memang itu korupsi. Kalau jadi ustadz kan mungkin bukan pejabat, nggak bisa korupsi, yaitu ngambil duit pondok. Loh, hati-hati, jangan dianggap tidak ada. Permasalahannya apa kok sampai begitu pengen diwahab? Wah, pengen dianggap dia sebagai orang yang punya kelebihan, sukses dan sebagainya. Sebenarnya kalimat sederhana, sombong dia. Kesombongan dia. Maka dari itu, kepada siapapun yang saat ini terjerumus dalam keharaman tersebut, pinjam online kan ada ribanya. Bagaimana bisa berkah usahamu, wahai hamba Allah? Ayo sadar, jangan sampai diulang lagi. Sampai kita menemukan kadang orang yang tidak pernah kita duga, ternyata dia terjerumus dalam pinjaman online, nyungsep, dia pusing sana pusing sini. Coba apa yang terjadi, dia pusing sana pusing sini. Dia mungkin terlanjur tergantung dia jadi apa. Kalau dia pegawai negeri, kalau dia pejabat misalnya, kena pinjaman seperti itu kan, cara nagihnya kan serem begitu. Itu ngambil duit kantor itu nanti. Kalau pengurus masjid, yaitu daripada saya malu dihujat terus, mending ngambil duit masjid. Alasannya apa kata setan? Nanti dikembalikan. Begitu katanya. Mana dikembalikan, sudah rusak hatinya. Sudahlah, kita tidak usah nengok orang lain, akan tapi barangkali itu adalah aku, barangkali itu aku, kita ini loh yang biasa dengan kesombongan.
Sehingga melakukan yang demikian itu. Sehingga kalau ada permasalahan pinjaman online sama judi online, semuanya itu adalah salah beberapa permasalahan yang disebabkan oleh masalah yang lainnya. Gaya hidup yang salah. Maka ini kan kita pangkas semuanya. Jangan biasa dengan kesombongan, tapi kesombongan pun jangan hanya sekedar jadi perbincangan. Harus kita anggap itu sebagai kebatilan, itu sebagai ketidakbaikan. Kemudian kita tidak mau menjadi orang sombong. Jadi menyadari itu tidak baik itu penting. Seperti halnya corona itu penyakit membahayakan. Koreng itu semua orang jijik. Kudisen juga ada yang senang. Fahami kudis itu adalah korengan. Jangan sampai ada yang berharap semoga saya kudisen. Sama. Kasus-kasus seperti itu, kesombongan itu lebih dari kudis. Cuman kudis kan di kulit. Itu adalah kudis hati sombong itu. Apakah ada yang berkata semoga aku kudisen? Enggak ada. Sebab dengan kekotoran hati, dengan kudis yang namanya sombong tadi, itulah akan merusak semuanya. Merusak semuanya. Istri merusak suami. Suaminya mungkin tidak sombong, tapi istrinya sombong. Pamer ini, pamer itu. Sampai kadang-kadang menyekolahkan anak itu memaksakan diri. Suatu ketika ada seorang ibu mengadu bahwasanya saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Oh ya, bulan ini. Ya kita tanya pede aja pertama, kayak pengen bantu atau bagaimana? No? Ibu berapa sih? 1.200.000. Kaget. Sekolah apa bu? SD. 1.700.000. Kita punya anak sekolah di SD 75.000 sebulan. Dia ada orang sebulannya 1.700.000. Ibu, nak bener saya? Iya. 12.000. 1.200.000. Kok bisa? Sekolah saya di sini bu ya. Allah nyebut sekolah. Ibu ini nggak tahu diri. Sudah tahu orang suaminya pas-pasan. Kenapa memaksakan? Action, pengen sekolah mahal biarpun nyungsep, maksakan diri utang, naik haji ngutang, pulang haji ngutang, jidatnya cuma di jidatnya aja nggak ketulis. Semuanya itu adalah gaya hidup kesombongan. Itu di sebuah sekolah-sekolah mahal yang pernah kita dengar. Itu kalau sudah nganterin anaknya sekolah yang TK atau SD kelas 1, ini di antara ibu-ibu ini sering kumpul ngobrol sana sini dan sebagainya. Ada hobi lagi yang dahsyat. Dia mengenal, pokoknya dia harus bisa menghafal kuliner yang ada di kota Tangerang. Semuanya kuliner. Besok pindah sana, pindah sini, pindah sini. Itu kan pakai duit, suaminya yang nyuksep. Harus menyelesaikan pembayaran utangnya. Gaya hidup. Belum lagi nanti ada yang jualan tas. Ini adalah diskon. Ini tas luar negeri. Ini adalah sudah, ini nggak ada lagi. Ini wah macam-macam, terpesona. Wah macam-macam. Gaya hidup. Tersiksa. Sekolah kalau nggak bisa di tempat yang bayar mahal. Orang pintar tidak harus sekolah mahal kok. Banyak orang-orang sukses dari sekolah yang tidak pernah terkenal kok. Kenapa Anda harus memaksakan diri Anda yang tidak mampu kemudian harus menyekolahkan sekolah anak-anak Anda sekolah yang mahal? Ada apa itu semuanya? Babnya satu, kesombongan. Pengen dibilang wah hebat, anaknya di sekolahnya orang kaya. Iya orang lain, ente nyungsep. Action banget tuh manusia. Tersiksa hidupnya orang begitu, gak enak. Itulah yang menjadikan orang terjerumus jadi kasus. Jadi online itu adalah akibat daripada kudis kesombongan di dalam hatinya, menjadikan dia sudah gelap mata. Yang penting dapat rezeki dan sebagainya. Itu yang kelihatan saja dengan pinjaman online, sehingga dia tidak bisa bayar lalu minta tolong kepada temannya. Kejahatan yang lain nggak ada yang tahu. Ngambil duit masjid, ngambil duit kantor, korupsi segala macam dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Maka dari itu ayo kita sekarang berbenah. Takutlah kepada yang haram. Kita harus punya kesadaran haram adalah akan menjadikan hati itu gelap. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'uda'. Jadi begini, hati itu pada dasarnya dia bersih, mudah menerima kebenaran. Akan tapi kadang kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba menjadikan hati itu seperti kena noda hitam, setitik noda hitam. Setitik noda hitam sampai digambarkan kal hasiri seperti pintalan tikar. Anda tahu tikar itu tidak langsung lebar begitu. Orang zaman sekarang mungkin tidak pernah tahu gimana cara pembuatan tikar. Kita masih ingat di kampung kita tuh tikar pandan itu. Tikar itu adalah dari selembar kecil-kecil dirajut begitu menjadi lebar begitu. Yang namanya kekotoran hati itu seperti tikar tadi. Hati pada dasarnya menyala, kebersihan hati.
Cuman ada titik noda hitam, kemaksiatan dilakukan seperti titik menjadi gelap. Sehingga kalau sudah hati gelap, sudah nggak peduli dengan keharaman. Naudzubillah. Padahal dia bukan tidak mengerti, dia hafalannya. Mungkin dia hafal Al-Quran, fikih, kuat dan sebagainya. Tidak jaminan orang yang punya ilmu lalu dia bisa meninggalkan keharaman. Permasalahannya apa? Kesombongan. Kesombongan sabdakan Nabi batarul haq, nggak mau dengan kebenaran. Dia berusaha kebenaran pun akan dikemas, kebatilan dikemas menjadi sebuah kebenaran untuk diikuti, dilakukan. Baik, itulah yang harus kita pahami, bahwa kesombongan adalah, lihat kisah Mbah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis. Iblis itu sombong. Bisa disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Ditanya kenapa kau nggak mau? Itu kan mestinya kalau tahu disalahkan, ditegur kan tinggal ngomong, mohon maaf ya Allah. Enggak, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Pendidikan aku lebih tinggi dari dia, kalau kerjaanku lebih pantas dari dia, aku lebih kaya dari dia. Kesombongan. Baik, sombong itu bagaimana sih? Apakah orang itu sombong itu pakai baju bagus dan sebagainya? Bukan itu. Kesombongan di dalam hati tadi, menolak kebenaran. Orang aku pikir kamu kemarin tuh ganteng sebelum nikah dengan aku. Ternyata setelah kamu ngingetin aku, kau tambah ganteng banget. Membiasakan kita untuk menerima kebenaran. Nah, itu penting. Nah, kalau sudah orang biasa dengan yang demikian, itu akan muncul sifat tawadhu. Kalau sifat tawadhu nggak akan gengsi dengan kesederhanaan. Nah, ini kita pembahasan. Kenapa orang terjerumus daripada kehidupan tadi, pinjol segala macam, judi, kemudian dibohongin. Kan ada sering bisnis bodong, nggak ada anunya, terpesona dalam bisnis, ancur-ancuran, padahal dia punya harta banyak, habis hartanya, terpesona bisnis sana bisnis di bawah orang, karena dia ada kesombongan yang mendorongnya untuk melakukan itu. Lalu bagaimana agar kita terbebas dari itu semuanya? Kuncinya sederhana. Biasakan diri Anda dengan kesederhanaan yang diajarkan Nabi. Kalau dia ngikuti gaya hidupnya orang, dia mau sedekah tuh mikir, mau ngambil duit kantor, kalau ternyata ada urusan judi, pakai riba usahanya, takutlah kepada Allah. Kalau Anda ingin selamat, Allah Maha Kasih, segede apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Repot kalau kita tidak menuju kepada Allah, keburu mati membawa dosa, di alam barzah akan tersiksa, belum dibangkitkan kita dengan keadaan yang mengerikan. Kenapa kita harus memaksakan diri dengan gaya kesombongan? Para istri yang solehah, para suami yang soleh, ayo kita biasakan dengan hidup sederhana. Mohon maaf kalau bicara hidup sederhana, bukan Anda tidak boleh punya mobil mewah. Artinya Anda biasakan dengan sesuatu yang sederhana. Jangan foya-foya, jangan, karena mengikuti gaya hidupnya orang kan bentuk kesombongan. Ibadah bisa jadi kesombongan. Naik haji kesombongan, haji keluarga keren, satu keluarga haji umroh bareng-bareng, nyungsep semuanya, duitnya pas-pasan dan sebagainya. Nggak apa-apa, dikit lah nyuil dari duit masjid, karena dia pengurus masjid. Nyuil dari duit pondok, karena dia ustadz kiai dia. Sedikit lah dicuil dari duit pondok, apa-apa. Nggak ada yang tahu. Santri kan nggak ada yang tahu ya. Santri ada tahu, kalau kiai kan paling susah ditanya. Mana santrinya berani nanya? Wah, serem banget tuh. Sengaja kami ngomong kita berangkat dari kiai. Permasalahannya bukan masalah kiai itu bukan kiai, hatinya itu adalah sombong. Maka karena sombong, dia ingin terlalu mengedekan kesombongan dengan apapun yang ia bisa lakukan, termasuk yaitu dengan cara yang haram. Ayo biasa dengan sederhanaan. Nah, ini permasalahan judi dan yang lainnya karena ini. Permasalahan pinjam online karena ada orang menjawab, bukan kami tidak, bukan judi, kami itu hal lain. Anak saya nggak bisa, saya pinjem judi online tuh karena anak saya itu nggak bisa bayar sekolah, bukan karena apa-apa. Bukan permasalahannya judi itu. Kenapa kok anak Anda sampai Anda nggak bisa biayai? Bayangkan ada orang nggak bisa membayari anaknya sekolah, datang kelihatan tas istrinya bagus, tas ibunya pakai mobil, sengaja parkirnya agak jauh biar tidak ketahuan sama pengurus. Ini kan ada model-model begitu, ketahuan handphone, jual handphone bisa buat bayar loh ya. Jadi ada orang memang kerakusan di dalam dirinya dia.
Sampai nyekolahkan anaknya pun dia yang nunggak itu, mohon maaf, itu bukan semuanya orang fakir ya. Tapi ada orang yang biasa dengan gaya hidup yang salah, bukan fakir amat. Ada orang lebih fakir dari dia bisa bayar di sekolah loh ya. Mohon maaf kami ingatkan yang nyekolahkan anak di mana-mana. Kadang kesombongan menguasai dirinya, pengen tampil istimewa dan seterusnya. Baik, kita akan kembali. Yuk kita biasakan kesadaran. Jangan biasa sering utang. Utang itu masya Allah. Tidak bisa tidur di malam hari ya. Pusing orang punya utang, belum lagi kalau meninggal dunia, na'udzubillah, ada tuntutan. Dan juga kalau orang biasa ngutang ini punya budaya jelek, belum untung harus bayar utang. Utang itu menyiksa diri. Sebisa mungkin Anda jangan terjerumus dalam utang. Dan utang itu macam-macam. Kita punya pengalaman ya, punya pengalaman itu kita harus terjerumus utang selama hampir 2 tahun. Jadi kami sampaikan biasanya ke anak-anak kami yang menikah itu, pastikan kamu jangan biasa ngutang, biasakan sederhana. Dulu itu waktu kita kuliah, waktu antara rumah kami dengan kampus itu ada warung. Warungnya itu masya Allah orangnya luas, lembut hatinya. Yahya, ini warung-warung ente ambil kapan saja boleh, ketuk pintu jam berapa anak buka. Ya kita suruh ngambil, akhir bulan kan yang bayar. Itu yang tertipu betul, enak ngambil. Jadi kalau pulang gaya kau bos, nih turunin nih telur, ini bagus di situ. Akhir bulan nyungsep. 2 tahun ke stres kayak orang gila, nggak punya duit. Akhirnya itu ilmu. Anak-anak jangan biasakan dengan begitu. Setelah tahun ketiga itu baru kita sadar ini nggak beres hidup begini ini. Mending saya kasih duit dia, saya menabung, pokoknya tak titipin duit pada dia. Ini duit pokoknya Ami, tolong catat. Ente giliran yang nyatet beneran ya, awas ya jangan dapat kurang. Mulai itulah kita baru bisa nabung, bisa beli ini itu dan sebagainya. Jangan menggantungkan cara hidup dengan cara ngutang. Mending Anda tahan lapar sedikit lalu besok tidak ngutang lagi. Karena permasalahannya bukan masalah utangnya saja. Permasalahannya akibat daripada ngutang. Anda punya utang ditagih, apalagi online dan sebagainya. Anda punya utang ditagih, biarpun orangnya lembut hati menagih, Anda tuh kepikiran nggak enak. Akhirnya nggak enak, ini setan bisikan, ente tidak malu toh ditagih terus, gayamu Pak Haji. Pak Haji ngutang, gayamu pakai mobil ngutang. Iya sih setan, tapi gimana? Sudahlah, itu duit di kotak masjid ambil aja, nggak ada yang tahu. Oh iya sih, benar juga. Itu yang mengurus masjid. Jadi akibatnya inilah yang jadi masalah. Sudahlah, itu ada judi, barangkali kamu besok untung. Iya sih, kalau ini untung kan beres. Kalau nanti tinggal tobat aja, berarti kan utang kebayar. Masuk judi, nggak dapat juga, tambah nyungsep. Untung pun juga salah, mohon maaf. Jadi permasalahan adalah kita tidak biasa dengan kesederhanaan. Tolonglah makan sederhana. Terong bakar sama sambal terasi itu enak banget Pak ya. Sayur bobor juga enak. Anda mungkin bisa bayangkan seorang ibu-ibu yang nganterin masakan untuk suami yang lagi di sawah, kerja keras nyangkul dan sebagainya, di sebuah gubuk kecil yang indah itu. Dianterin masya Allah, padahal hanya singkong sama taburan kelapa, sama kopi hitam, gula merah di sampingnya. Itu makan dilihat sama sang istri, lablep sampai lupa istrinya nggak dikasih. Sudah bersetuju, setelah itu langsung keluar sendawan. Alhamdulillah, cukup indah. Habis itu apa? Baring ketiduran, akhirnya tinggal sama istrinya. Mesra, indah, nggak usah ribut urusan kredit. Itu enak begitu. Anda bisa menemukan orang seperti itu. Ternyata ada orang kaya, masya Allah, berantem terus. Aduh, ribut terusnya. Makan pun harganya mahal. Makan. Itu 350.000 makannya. Setelah makan 350.000, yang dimakan yang di pojok dok, bukan dimakan semuanya. Dipilih-pilih ini makan. Sudah nggak enak makan. Habis itu apa? Ditunggu keluar sendawannya nggak ada, malah ngomong, "Ma, obatnya mana?" Masya Allah adalah. Jadi ketahuilah, hidup indah itu tidak harus dengan kekayaan, akan tapi upayakan. Kalau Anda menjadi orang kaya yang bahagia yang sesungguhnya, tidak jaminan orang kaya itu puas dengan hartanya. Orang tamak sampai disabdakan Nabi, kalau orang punya kerakusan itu, dia itu biarpun sudah dikasih 1 lembah emas minta yang kedua, rakus dia, susah berbuat baik, keharuman tetap berjalan. Bahkan bisa jahat kepada saudara, padahal yang paling kaya itu yang paling rebut waris saudaranya. Ayo, apa yang terjadi?
Ini bermasalah, bukan masalah pinjaman online sama judi itu saja. Permasalahan mental kotor, jiwa kotor, hati yang sombong, pengennya tambah hebat, itu rebutan waris sama saudaranya. Itu anak bapaknya, anak ibunya. Ayo besok kita bareng-bareng, ayo kemana, kita gelar tikar gitu, makan nasi bungkus, nasi liwet yang biasa sana. Baju nanti saya antarkan ke, kalau di Cirebon sih ada, Tegal Bubuk sana banyak, Khair Kilwan juga ada kok. Kalau di sini di mana sih? Di pasar apa gitu? Hah? Di Tanah Abang ya? Tanah Abang ya, kan macam-macam pilihan. Jadi tolonglah yuk kita biasakan dengan sederhanaan, jangan gengsi. Kemudian Anda langsung simpulkan diri Anda. Pastikan kalau Anda sudah mulai gengsi-gengsian urusan baju, Anda sombong. Gengsi-gengsian urusan diri Anda sombong. Akan tapi yang perlu harus Anda hadirkan, kalau Anda punya mobil mewah perlu Anda syukuri. Diberi oleh Allah baju bagus, Anda syukuri, bukan untuk sombong-sombongan. Kalau sombong itu akan membuat racun, akan meracuni diri Anda sehingga Anda melakukan keharaman-keharaman. Apakah jaminan yang paling kaya itu tidak jahat? Justru yang paling kaya itu kadang-kadang gampang jahatnya. Hati-hati. Tapi kalau sudah membekali diri dengan kesederhanaan, jangan gengsi. Anda duduk dengan orang fakir, Nabi senang. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang lemah fakir. Jadi orang fakir membawa keberkahan. Kita duduk dengan orang fakir berkah. Dengan orang sombong malah petaka. Jangan Anda gengsi duduk. Anda milih temannya. Kalau udah orang kaya gengsi, sorry deh, bukan level saya. Masya Allah. Itulah yang perlu kami hadirkan ya. Jadi ternyata orang tidak cukup hanya mengetahui itu haram, nggak cukup. Itu haram tahu, tapi kenapa kau masih melanggar? Belum ada keinsafan di dalam hati. Lalu kenapa tidak insaf? Ada kesombongan di dalam hatinya. Bagaimana untuk menghilangkan kesombongan? Biasakan kita dengan kesederhanaan, tidak merendahkan kefakiran. Hati-hati loh. Ini kita tuh sering menyanjung-nyanjung kekayaan. Makanya Nabi sudah memangkas. Man tawadhu li ghaniyin lighina udaba an thuluthadini. Kalau Anda tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 iman Anda runtuh. Anda duduk dengan orang kaya bukan karena Anda terpesona, terkagum-kagum dengan kayanya. Duduklah dengan orang kaya untuk membawa dia ke surga. Itu baru benar. Kadang-kadang kalau sudah duduk sama orang kaya itu Masya Allah sudah salah tingkah. Ini kalau sama orang fakir, duduk sama orang fakir, bau minyak angin, masjid minyak angin, orang fakir. Besok ganti lagi orang kaya, Mbak, ya lagi kurang sehat ya, beda, lagi kurang sehat ya, semoga sehat. Ini sama orang kaya. Kalau fakir, amin, masjid. Kita sering merendahkan kefakiran. Lihat orang sombong tidak akan beruntung dia.